Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di dalam kehidupan ini selalu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah mengetahui, agar Allah menegakkan hujjah, karena Dia Maha tahu siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Di dalam memberikan ujian itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu karunia atau satu kesempatan kepada syaitan untuk menggoda kita, untuk menjauhkan kita dari rahmatnya, untuk membersamainya di dalam laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana syaitan bekerja? Ada dua yang penting untuk kita catat sekali. Yang pertama adalah syaitan ini membuat hati kita terlebih dahulu. Inilah sifatnya, membuat hati kita terlebih dahulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadang tanpa kita sadari. Maka maksiat anggota badan biasanya didahului oleh maksiat hati. Kalau hati sudah tidak takut kepada Allah, kalau hati sudah menginginkan hal selain Allah, kalau hati lebih tertarik kepada yang bukan rahmat dan ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu syaitan menyusup dan kemudian membuat gerak anggota badan kita ringan menuju kepada hal yang nista, keji, mungkar, dan membuat gerak badan kita ini berat menuju taat, ibadah, dan amal-amal saleh. Nah, ini seperti juga terjadi kepada penghulu segala syaitan ketika iblis dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba, dia enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastakbara, dan kemudian dia merasa tinggi, merasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bermaksiat ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Bersujud ini perintah Allah, bukan perintah Adam. Bersujud kepada Adam alaihissalam, maka dia menolak, dia menentang. Ini cara kerja pertama dari syaitan, itu maksiat hati terlebih dahulu, hati yang menganggap ringan segala kedurhakaan, hati yang merasa tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kemudian juga anggota badannya bekerja, bergerak dengan begitu mudah jatuh ke dalam dosa-dosa. Yang kedua, bagaimana kemudian ternyata juga kalau kemudian anggota badan kita ini terbiasa melangkah ke tempat maksiat, terbiasa berada di dekat maksiat, terbiasa berada dalam suasana maksiat, gitu, maka itu juga akan mempengaruhi hati. Meskipun semula masih takut kepada Allah, meskipun cuma ikut-ikutan temannya, meskipun juga solider misalnya sama teman, pergi ke satu tempat, melakukan satu hal, gitu ya. Tetapi falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dalam surah As-Saff Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika kemudian mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan simpangan itu, membuat mereka makin jauh kepada kebenaran, membuat mereka makin jauh dari al-haq, membuat mereka makin jauh dari kebajikan. Karena apa? Karena anggota badannya, zahirnya terbiasa dekat-dekat dengan berbagai macam hal yang nilainya adalah kesia-siaan atau maksiat kepada Allah, maka lama-lama hatinya juga semakin menyimpang, semakin menyimpang. Maka dosa-dosa yang dilakukan anggota badan itu juga mengeruhkan hati, dengan hati yang makin keruh makin mudah berdosa, begitu seterusnya. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga diri kita dari dosa-dosa ini, seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Dosa-dosa itu seperti luka-luka. Boleh jadi karena luka yang banyak mengantarkan orang kepada kebinasaan. Maka menjaga diri kita dari luka lebih mudah daripada kemudian mengobati luka. Maka menjaga baju kita dari kotoran itu lebih mudah daripada mencucinya. Berjuang mujahadah melawan hawa nafsu untuk menghindari dosa-dosa itu lebih diutamakan daripada nanti bertaubat yang belum tentu kita mendapatkan kesempatannya. Tapi kalau kita sudah berdosa, kalau kita sudah jatuh dalam kemaksiatan, jangan ragu untuk bertaubat. Jangan ragu untuk kemudian melakukan istighfar, menyesali, dan menebus dengan perbuatan baik.
Seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, bagaimanakah kami ini? Kami berdosa, bertobat, lalu jatuh lagi ke dalam dosa, lalu bertobat lagi, tapi jatuh lagi ke dalam dosa, bertobat lagi, jatuh lagi ke dalam dosa. Terus begitu sepanjang hidup kami. Apakah kami akan diampuni oleh Allah?" Sementara dia hanya menjanjikan ampunan itu bagi orang yang lalai, bagi orang yang tidak tahu, bagi orang yang jahil. Sedangkan kami tahu, sementara kami setiap kali selesai bermaksiat ingin bertobat, tapi ingin bermaksiat lagi, begitu seterusnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, jangan pernah berhenti bertaubat, karena sesungguhnya yang memutus harapan kalian supaya kalian tidak bertobat dengan mengatakan, membisikkan kepada kalian, kamu itu bertobat diulangi. Mana mungkin diterima sama Allah. Kalimat semacam itu adalah kalimatnya syaitan. Syaitan tidak ingin kalian bertobat, tetapi dia membisikkan kepada kalian supaya kalian terus berdosa, tapi kalau kalian bertobat, dia membisikkan bahwa taubat kalian tidak akan diterima. Sedangkan Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab, Allah adalah Maha Pengampun, Allah adalah Maha Penerima taubat. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Mari kita perbanyak istighfar kita dengan sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai kalau kita memperbanyak istighfar, agar kita tidak sempat untuk berdosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.